Gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo hasil pemutahiran dari 5,4 dengan kedalaman 10 km mengguncang wilayah Sumur, Banten. BMKG menyatakan bahwa gempa di Banten tidak berpotensi tsunami. Guncangan gempa berkekuatan 5,2 magnitudo dirasakan di wilayah Kabupaten Lebak, terutama di Lebak Selatan. Warga Lebak Selatan mengatakan gempa ini terjadi dalam beberapa detik dan cukup terasa getarannya. Warga Malimping mengatakan getaran gempa cukup terasa dalam beberapa detik dan sempat terlihat motor dan warung bergetar. Ada ngelihat motor aja goyang. Dari tadi merasa panik nggak Bu yang ada di sini? Panik sih sedikit. Itu juga udah mau lari nggak jadi, keburu udah udah berhenti. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono membenarkan adanya gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo hasil pemutakhiran dari 5,4 dengan kedalaman 10 km mengguncang wilayah Sumur, Banten. Daryono menyebut bahwa getaran gempa ini dirasakan di sejumlah wilayah termasuk Jakarta dan Bekasi. Diduga kuat dipisul aktivitas sesar ujung kulon yang di dasar laut itu. Nah, masyarakat merasakan ini sebagai sebuah guncangan yang tercatat 3 modified Mercalli intensity. Ini cukup ya terasa seperti truk lewat itu Kak. Sehingga masyarakat juga banyak yang panik tadi, telepon dan semua media menghubungi kami. Tapi patut syukuri gempa ini tidak ada kerusakan. Selain itu, gempa ini juga tidak berpotensi menyebabkan tsunami dan tidak menimbulkan korban hingga kerusakan yang signifikan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tingginya gelombang pasang air laut di sejumlah daerah mengakibatkan kerusakan pada pesisir pantai. Di Flores, Nusa Tenggara Timur, gelombang pasang merusak ruas jalan. Sedangkan di Maluku Tengah, kerusakan terjadi pada tempat pemakaman di pesisir pantai. Banjir rob dan gelombang pasang menghantam tempat pemakaman umum. Ini terjadi di pesisir Pantai Haya, Kecamatan Tehuru, Maluku Tengah. Akibatnya sejumlah makam rusak. Abrasi juga merusak tanaman milik warga di pesisir pantai. Permukiman yang terletak beberapa meter dari pesisir juga terancam dihantam gelombang pasang. Terjangan gelombang pasang juga merusak pantai utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ruas jalan Trans Utara di Kecamatan Mage Panda, Kabupaten Sika, nyaris putus. Ruas jalan Trans Utara Pulau Flores yang rusak ini adalah penghubung 3 kabupaten. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Tengah, Maluku, Taufik Koban, Chris Belseran, TV One mengabarkan. Majelis Hakim tingkat banding tetap memvonis mantan Karopaminal Propam Polri Hendra Kurniawan 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah atas kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya, pemirsa. Majelis Hakim juga meminta agar Hendra tetap ditempatkan di tahanan. Putusan ini diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nelson Pasaribu dengan Hakim Anggota Tony Pribadi dan Sugeng Hiyanto. Sebelumnya, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Hendra Kurniawan. Atau melawan hukum dengan cara memindahkan informasi elektronik manus manistra. Nah, tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat. 2 terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu, AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda Puji Astuti alias Anita, dijatuhi hukuman penjara 17 tahun dan masing-masing denda sebesar 2 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat siang tadi. Putusan hakim yang dijatuhkan pada AKBP Dodi dan Linda ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara jalani sidang vonis kasus peredaran narkoba jenis sabu yang juga menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini mulai pukul 10 pagi tadi.
Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Dodi terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkoba untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu. Mantan anak buah Irjen Pol Teddy Minahasa ini divonis 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar penjara 6 bulan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Usai divonis 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, AKBP Dodi Prawira Negara dengan suara lantang menyatakan akan mengajukan banding. Sambil mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah langit-langit sebagai bentuk perlawanan atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Diketahui putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Dodi dihukum dengan pidana 20 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Selain AKBP Dodi Prawira Negara, terdakwa lainnya Linda Pujiastuti juga menjalani sidang vonis hari ini. Linda Pujiastuti alias Anita Cepu turut dinyatakan bersalah dan divonis 17 tahun penjara. Amar putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragih di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selain hukuman penjara, hakim juga memutuskan menghukum Linda Pujiastuti dengan hukuman denda sebesar 2 miliar rupiah. Hari ini adalah pembacaan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Vonis hakim yang dijatuhkan pada Linda Pujiastuti ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Linda divonis dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.